Enggak, sus ulang tahun. Baru bangun. Sus ulang tahun. Sus ulang tahun. Sus ulang tahun. Terlihat harmonis, rumah tangga Arman dan Dewi Gita pernah diwarnai perselingkuhan. Hampir 30 tahun menikah, rumah tangga Dewi Gita dan Arman Maulana rupanya memiliki sisi kelam yang mencengangkan. Ya, baru-baru ini Dewi Gita mengungkap jika rumah tangganya bersama Arman sempat diwarnai orang ketiga. Arman Maulana pernah berselingkuh di usia pernikahannya yang menginjak tahun kelima. Ada kejadian terbesar itu di hidup saya di awal-awal pernikahan itu sebelum saya punya anak, malah di periode 5 tahun itu kan banyak tuh ngomong, oh pokoknya nanti lu 5 tahun bakal gini, oh nanti lu mau deket 10 tahun bakal begini. Itu kan hampir semua orang yang sudah berumah tangga bicaranya seperti itu. Loh kok bener ya apa yang orang omongin, kok semua orang bisa ngalami. Untuknya, pengen ngobrol. Ini kenapa sih? pil pahit ini pun Dewi telan sendiri. Tak ingin orang lain, apalagi orang tua mengetahuinya. Dewi mencoba introspeksi diri dengan mendekatkan diri pada Sang Kuasa. Lantas apa yang membuat Dewi bertahan? Alhamdulillahnya aku cuma ngadu sama Allah. Aku nggak ngadu sama orang tua karena aku nggak mau mereka sedih. Ya udahlah, gitu ikhlas. So aku bilang terserah, aku bilang gitu. Dan aku ya udah bijaksana, terserah silakan. Kalau memang nggak bisa mempertahankan, ya buat apa kamu sama aku kalau kamu nggak bahagia? Udah kayak gitu. Lah, nggak pergi. Dia malah nggak pergi, malah aku gituin malah nggak pergi. Gitu, sampai saat ini. Semuanya ke juragan ya. Aku justru juga di situ menyalahkan aku. Lagi ngerasa punya power lah. Iya, lagi punya ngerasa duit lebih banyak dari suami gitu kan. Jadi aku lupa untuk ngurusin dia. Terus karena 8 tahun kosong, belum punya anak. Jadi aku kan ngerasa perawan aja gitu. Itu setahun perjalanan aku untuk cari jawaban itu adalah karena aku ngerasa ini salah gue juga. Dan kini baik Dewi maupun Arman menyadari betul jika pahit manisnya kehidupan menjadi pelajaran penting sebagai kenangan untuk anak cucu mereka. Tapi ya sekarang sih jadi bercandaan ya. Jadi cerita lucu. Jadi lucu kan. Jadi ya itulah perjalanan hidup penuh pelajaran gitu kan. Segala sesuatu yang bisa bertahan itu adalah karena harus di sisi perempuan. Betul. Mau benar-benar menyatukan lagi serpihan yang udah pecah itu harus di sisi perempuan. Kalau laki-laki mah udah pecah ya udah aja. Menuju satu cinta yang abadi. Wah, surprise berujung malapetaka. Raffi Gigi kasih surprise Cus Rini, Rayanza kejar mewek. Terkenal dengan artis berpredikat Sultan Kaya Raya, memiliki surga dunia berupa harta melimpah ruah. Ternyata Raffi Gigi juga dikenal orang sekitar sebagai bos yang memanusiakan manusia. Lihat saja, baru-baru ini Gigi sengaja mengajak Raffi yang sedang bincang-bincang sahabatnya Andre Taulani untuk memberikan kejutan suster Rini yang tengah ulang tahun ke-41 tahun. Happy birthday
birthday. Rayanza, sus ulang tahun. Baru bangun. Si sus ulang tahun. Sus ulang tahun. Sus ulang tahun. Tiup nih, tiup nih. Kaget dia, kaget. Kaget dia kaget. Maaf. Kaget ya? Tiup. Semoga sus tambah endorse-nya. Ya, sehat selalu ya sus. Panjang umur. Keberapa sus ulang tahunnya? Berapa sus? Berapa? 27. 41. Tapi kelihatan kayak 40 ya. Dikit 17 tahun. Tiup dulu. Rayanza mau ikut tiup nggak sayang? Ayo sus, tiup ini sus. Sus ini. Sus yang ulang tahun baik. 1, 2. Tiup dulu sus. Adek. Kaget dia kaget. Sus yang hadiah mama. Enggak, sus nggak dia. Ini sus nggak ulang tahun susnya sayang. Tiup 1, dulu. 2, 3. Ayo tiup sus. 1, 2, 3. Panjang umurnya ya. Maksud hati ingin memberikan kejutan untuk sang pengasuh, si bungsu Rayanza malah kaget nangis tak berhenti. Sampai Papa Raffi menyebut, surprise Ncus Rini berujung petaka. Wah, surprise berujung malah petaka. Ya udah, sus saya taruh sini ya. Mau dibagi-bagi buat orang di bawah ya. Ajib kaget. Dia lagi ngambek. Adek, sus ulang tahun. Dia teh emang ini lagi gak enak badan dari kemarin tuh. Ya, bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah Raffi Gigi, Susrini tak menyangka bakal mendapatkan perhatian sampai diberi kejutan ulang tahun sang majikan. Terlebih sejak jadi pengasuh Rayanza, Susrini benar-benar ketiban berkah banjir endorse iklan. Sayang sama majikan gimana sus perasaannya? Perasaannya ketar-ketir. Oh, ketar-ketir mana? Ya lo luar biasa sekali ya. Aja kasih kado apa aja? Kaget ya. Tadinya sus yang mau nangis, keduluan Rayanza. Jadi sus yang panik ngediemin Ade. Terasa berat bicara berhenti. Hadirnya Prilly Latukonsina selain untuk menghibur, juga menjadi guru bimbingan penyuluhan atau guru BP dadakan. Sebagai guru BP, Prilly menggeledah isi tas sejumlah murid. Hasilnya, ternyata ada tas murid yang isinya bikin Prilly terkejut. Lihat depannya ya. Ini tadi dia masukin sunscreen di depan, di paling depan loh. Kok nggak ada kotak pensil? Aku biasanya bawa pulpen enggak? Oh, pinjam dulu. Ketahuan dipikirin cuma bawa pulpen 1. Oh, bukunya kamu cuma 3 sih? Iya. Mana buku paketnya? semua. Oh gitu. Bukunya cuma 4, bukunya 4. Oke. Coba ini apa sih? Tasnya bisa ditekan kan? Bukan enggak, alhamdulillah itu bukan ulangan. Oh, bukan ulangan. Oke, terus kita lihat ya nilainya. Mendatangi sekolah dan mengajar siswa-siswi sudah beberapa kali dilakukan Prilly. Bahkan aktris yang bergelar sarjana ilmu komunikasi ini juga pernah menjadi dosen, mengajar mata kuliah komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kolaborasi adalah kunci. Kita udah nggak bisa kerja sendiri-sendiri lagi, termasuk di bisnis. Bisnis kalau sendiri itu nggak akan lebih impactful daripada kalau kolaborasi. Udah ada tawaran, cuma kan ini masalah waktu ya. Aku belum bisa berkomitmen sama waktunya karena
ketika aku jadi dosen tuh bukannya cuma datang terus ngajar, tapi juga harus bikin materi. Bikin materi juga diawasi dengan dosen pengampu, jadi harus sesuai sama materi yang memang universitas tersebut udah ajarkan. Bagi Prilly, terjun sebagai guru maupun dosen merupakan impiannya sejak kecil. Dan yang pasti, kalau gurunya Prilly, murid-murid pasti semangat belajarnya. Setiap aku ngajar tuh aku berasa bermanfaat aja ya, karena aku selalu merasa ilmu tuh jangan dipendam sendiri gitu, kita harus berbagi. Yang pastinya ilmunya bisa dipakai sama mereka, bisa bermanfaat, apalagi buat mereka yang emang ingin mengikuti jalur aku gitu. Misalnya mereka ingin